Pertandingan pramusim antara Arsenal dan Leverkusen kemarin berlangsung di Emirates Stadium. Arsenal berhasil menang 4-1 dengan Gabriel Jesus mencetak 1 gol. Arteta merasakan aura positif dari penampilan Gabriel Jesus saat ini. Sang manajer menyatakan bahwa striker asal Brasil tersebut sudah berbeda dari musim lalu. Ketika pertama kali berbicara dengannya di akhir musim, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Energinya berbeda, penampilannya berbeda, dan cara bergeraknya juga berbeda, ujar Arteta yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Pertandingan final sepak bola Olimpiade Paris 2024 menyajikan drama dengan 8 gol. Spanyol U23 menunjukkan ketangguhannya dengan mengalahkan Prancis U23 dengan skor 5-3. 3 gol Prancis dicetak oleh Milot, Akli-Kuche, dan penalti dari Mateta. Sementara gol-gol Spanyol kali ini datang dari 2 gol masing-masing Fermin Lopez dan Sergio Camayo, serta 1 gol dari tendangan bebas Alex Baena. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih medali emas di sepak bola Olimpiade 2024. Manchester United sangat berminat untuk merekrut Mazraoui dari Bayern Munchen. Namun kesepakatan ini bergantung pada penjualan Wan-Bissaka ke West Ham. Meskipun West Ham dikabarkan siap membayar harga yang diminta sebesar 18 juta pound untuk Wan-Bissaka, namun bek kanan tersebut kurang berminat untuk pindah, terutama karena tuntutan gajinya yang menjadi hambatan. Dengan Julen Lopetegui yang sangat membutuhkan bek kanan baru, The Telegraph melaporkan bahwa dia kini mengarahkan perhatiannya kepada pemain Newcastle, Kieran Trippier. Bayern telah lama dikaitkan dengan Jonathan Tah. Begitupun dengan Jonathan, yang juga dikabarkan sangat ingin bergabung dengan Bayern. Jonathan bahkan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Leverkusen. Namun, menurut laporan media Jerman, Kicker, Bayern kini tidak lagi tertarik untuk merekrut Tah. Sehingga, kesepakatan tersebut batal. Gagalnya Bayern merekrut Tah bisa mempengaruhi transfer Matthijs de Ligt yang sedang diincar oleh Manchester United. Karena, Bayern kemungkinan tidak akan melepas de Ligt tanpa terlebih dahulu mendapatkan penggantinya. Barcelona terus berusaha mendapatkan Nico Williams, meskipun mereka mulai mencari alternatif lain. Salah satu pilihan mereka adalah Kingsley Coman, yang memiliki hubungan dekat dengan Hansi Flick. Flick dan Coman pernah bekerja sama di Bayern Munich, dan kini ada kemungkinan mereka akan bersatu kembali di Barcelona. Florian Plettenberg melaporkan bahwa Barcelona telah melakukan kontak dengan perwakilan Coman, dan pihak manajemen Bayern juga telah memberitahu bahwa klub Jerman tersebut siap menerima tawaran peminjaman untuk pemain sayap Prancis tersebut. Sejak dibukanya bursa transfer musim panas, Chelsea sangat aktif berbelanja pemain. The Blues telah merekrut 8 pemain baru ke Stamford Bridge. Meskipun begitu, tim asuhan Enzo Maresca belum berhenti mencari pemain baru. Menurut laporan Fabrizio Romano, Chelsea telah menetapkan target transfer selanjutnya. The Blues telah mencapai kesepakatan dengan Wolverhampton untuk mengakuisisi Pedro Neto. Chelsea membayar 60 juta euro untuk penyerang tersebut, belum termasuk tambahan biaya sebesar 3 juta euro. Fermin Lopez menjadi salah satu pemain Spanyol yang mencuri perhatian di sepak bola Olimpiade 2024. Gelandang muda Barcelona ini telah mencetak 4 gol dan memberikan 1 assist selama turnamen 4 tahunan tersebut. Penampilan cemerlang Lopez bersama tim Spanyol tentu tidak luput dari perhatian Hansi Flick. Namun, Flick mungkin akan mengalami kesulitan untuk menempatkan Fermin Lopez sebagai starter. Kehadiran Dani Olmo, yang kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Barca, semakin menyulitkan posisi Lopez. Persib Bandung membuka musim baru Beri Liga 1 dengan kemenangan. Berhadapan dengan PSBS Biak, Maung Bandung berhasil menang dengan skor telak 4-1. Gol-gol kemenangan Persib dicetak oleh Bryce David da Silva, dan masing-masing 1 gol dari Beckham Putra dan Ciro Alves. Sementara PSBS mampu memperkecil kedudukan berkat gol Alessandro Ferreira. Berkat kemenangan ini, Persib memuncaki klasemen sementara Beri Liga 1. Ada beberapa perubahan yang jelas terlihat dalam skuad Real Madrid saat ini. Salah satu yang paling mencolok adalah absennya Nacho Fernandes sebagai kapten. Nacho memilih untuk pindah ke Al-Qadsiah di Liga Arab Saudi. Luka Modric kini mengambil alih tanggung jawab sebagai kapten Los Blancos. Dalam laga kompetitif pertamanya sebagai kapten, Modric bisa segera meraih prestasi besar. Menurut laporan dari Marca, Luka Modric hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi pemain dengan trofi terbanyak di Real Madrid, jika berhasil memenangkan Piala Super Eropa 2024.
Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan dengan Bournemouth untuk transfer Dominic Solanke dengan nilai 65 juta pound atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Dalam kesepakatan tersebut, Spurs akan membayar 55 juta pound, sementara 10 juta pound sisanya akan dibayarkan dalam bentuk bonus. Nilai transfer ini sesuai dengan klausul rilis yang ditetapkan oleh Bournemouth. Solanke dijadwalkan segera menuju markas Spurs untuk menjalani tes medis, dan setelah itu ia akan menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun. Mantan manajer sekaligus legenda Chelsea, Frank Lampard, pernah mengungkapkan kekhawatirannya mengenai kelebihan pemain dalam skuad Chelsea. Chelsea memiliki skuad yang terlalu besar, dengan banyak pemain yang merasa kecewa. Masa depan mereka tidak pasti, apakah mereka akan bermain, dipinjamkan, atau dijual, ujarnya pada Mirror di akhir 2023. Lampard juga menyatakan, bahwa kelebihan pemain dalam skuad bisa menciptakan ketidakharmonisan di ruang ganti, yang pada akhirnya, akan berdampak buruk pada performa tim di lapangan. Bek Inter Milan, Stefan De Vrij, telah menjalani pemeriksaan medis untuk mengetahui kondisi cederanya secara pasti. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pemain asal Belanda tersebut mengalami ketegangan pada otot bicep femoris di paha. De Vrij mengalami cedera ini saat pertandingan uji coba pramusim Inter melawan Al Ittihad kemarin. Inter sudah menghadapi kekurangan pemain di lini belakang. Cedera yang juga dialami Tajon Buchanan membuat Inzaghi harus memindahkan Carlos Augusto kembali ke posisi bek sayap kiri. Baru-baru ini Sky Germany melaporkan bahwa Piero Hincapié terbuka untuk meninggalkan Leverkusen demi mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di tempat lain. Laporan tersebut menyatakan bahwa ada minat dari beberapa klub papan atas, di antaranya adalah Tottenham dan Liverpool. Tottenham mengajukan penawaran untuk Hincapié pada musim panas ini. Sementara Liverpool juga mengadakan pembicaraan untuk merekrut bek tersebut pada musim ini. Selain itu, The Reds sangat membutuhkan tambahan pemain di lini belakang sejak kepergian Joel Matip. Richarlison masih memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Tottenham. Meskipun demikian, beberapa klub tetap tertarik untuk merekrutnya. Klub Arab Saudi, Al Ahly, disebut-sebut sebagai yang paling berminat untuk mendatangkan Richarlison. Bahkan, mereka siap membayarnya dengan jumlah fantastis. Namun, tawaran tersebut tidak menggoyahkan Richarlison, yang menegaskan komitmennya untuk tetap bersama Tottenham. Uangnya besar, tetapi impian saya lebih besar. Impian saya bermain untuk tim nasional Brasil dan di Premier League jauh lebih penting. Jadi, keputusan sudah dibuat, ujar Richarlison. Dalam 2 musim terakhir, Arsenal mampu bersaing memperebutkan gelar Premier League, namun selalu gagal menjadi juara. Arsenal belum berhasil mengalahkan Manchester City, dan musim lalu hanya terpaut 2 poin dari The Citizens. Legenda Manchester United, Paul Scholes berpendapat bahwa Arsenal kesulitan meraih gelar karena tidak memiliki penyerang yang tajam. Scholes menyarankan Arsenal untuk merekrut Ivan Toney dari Brentford, karena menurutnya, Toney sangat cocok untuk memperkuat The Gunners. Operator Liga Inggris kembali mengadakan pertandingan Community Shield sebagai pembuka musim ini, yang akan mempertemukan Man City dan Man United. Bagi Ten Hag, Community Shield bukan sekadar pertandingan pramusim, karena pemenangnya akan membawa pulang trofi. Menurutnya, trofi ini sangat penting bagi United, sehingga ia berencana menurunkan tim terbaik Setan Merah di laga tersebut. Ya, ada trofi yang bisa dimenangkan di pertandingan ini. Jadi kami akan menurunkan tim yang sangat kompetitif, agar bisa meraih trofi tersebut.